Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik. Firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi hidup kami, itulah yang senantiasa menopang kehidupan kami untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam minggu kita, minggu 2 setelah Trinitatis, diambil dari Imamat pasal 25, ayat pertama sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing punya ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Shalom, Horas Mejua-jua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dalam minggu kedua setelah Trinitatis, diambil dari kitab Imamat. Secara keseluruhan, kitab Imamat terdiri dari hukum-hukum, terdiri dari peraturan-peraturan yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel.
tentu peraturan dan hukum yang ada dalam kehidupan bangsa Israel adalah relevan dan berkesinambungan pada masa itu. Nah, hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan bangsa Israel diberikan oleh Allah. Jadi hukum dan peraturan itulah yang akan menjadi petunjuk di dalam kehidupan bangsa Israel, terkhusus di dalam menjalani kehidupan mereka. Hukum dan peraturan itulah yang akan menjadi tolak ukur di dalam kehidupan bangsa Israel untuk tetap menjaga sikap mereka di dalam memelihara kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Imamat ini adalah para imam yang tentunya memiliki cara berpikir yang sangat sistematis dari urutan cerita dan juga tatanan hukum dan peraturan yang dibuat. Pastinya mereka sangat menonjolkan peraturan dan hukum. Kita harus pahami bahwa tujuan kitab ini adalah untuk menjaga kekudusan. Seperti yang dikatakan dalam pasal sebelumnya, pasal 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Inilah yang menjadi tujuan daripada kitab Imamat, supaya bangsa Israel menjaga kekudusan Allah. Supaya bangsa yang sudah dipilih itu adalah bangsa yang paham tentang kekudusan dan memelihara kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks kita hari ini, hukum dan peraturan tentang tahun Sabat dan juga tahun Yobel, agar bangsa Israel paham dan betul-betul mengerti akan praktek daripada tahun Sabat dan tahun Yobel. Maka daripada itu Allah sendiri yang berfirman kepada bangsa itu melalui Musa di Gunung Sinai. Dalam tahun Sabat dan tahun Yobel ada istilah tahun sukacita, di mana tahun ini, tahun Sabat dan tahun Yobel ini menuntut supaya orang-orang di sekeliling mereka juga mendapatkan yang namanya pembebasan, mendapatkan sukacita daripada perayaan tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan bangsa Israel, Allah selalu memberikan mereka arahan dan tuntunan. Dalam perjalanan bangsa Israel, Allah selalu melindungi dan memberkati mereka di dalam setiap perjalanan mereka. Dengan demikian, hukum dan aturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel juga harus kita pahami sebagai arahan dan tuntunan Allah bagi bangsa Israel untuk memelihara kekudusan. Maka dari itu, keluarnya bangsa Israel dari Mesir juga harus kita pahami bahwa itu sepenuhnya dan mutlak adalah perbuatan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini disampaikan bagi bangsa Israel, disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan berkat, berlimpah-limpah harta di sana. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mereka tidak punya apa-apa. Untuk itu Allah menjanjikan bangsa Israel ketika menduduki tanah Kanaan, mereka akan hidup penuh dengan ketenangan. Tidak akan ada lagi kelaparan. Semuanya sudah dipersiapkan di tanah yang sudah dijanjikan itu. Tetapi mereka harus tahu aturan dan peraturan atau hukum yang diberikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi. Bangsa Israel itu akan tinggal menetap. Allah sudah mempersiapkan untuk kehidupan mereka yang lebih baik lagi. Sama seperti manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi segala sesuatunya sebelum manusia diciptakan. Tujuannya
supaya manusialah yang akan memelihara dan mengusahakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita perhatikan dalam teks kita hari ini, bahwa Allah sendirilah yang berfirman kepada bangsa Israel. Melalui Musa di Gunung Sinai, Allah berfirman seperti yang tertulis di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, bahwa tanah yang akan diberikan kepada bangsa Israel pada tahun Sabat mereka harus menghentikan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu sudah pastilah tujuan daripada peraturan dan hukum yang Allah berikan adalah untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya tetap mereka menjaga kekudusan, kalaupun mereka akan hidup di tengah-tengah kedamaian dan penuh sukacita di tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tema minggu kita, panggilan memelihara alam. Kita akan melihat dalam teks kita ini dalam bagian kedua, bahwa diberikan penekanan tanah itu yang sudah dijanjikan oleh Allah harus berhenti total pada tahun yang ke-7. Itulah tahun Sabat. Lebih dari satu kali disebutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam ayat 2, ayat 4 dan juga ayat 5, itu menandakan bahwa sesuatu yang penting ditekankan kepada bangsa Israel, bahwa pada tahun yang ke-7 tanah itu berhenti total. Tidak ada menabur, tidak ada menuai, tidak ada memetik dari kebun anggur. Tanah beristirahat. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam panggilan kita mengelola alam, yang dalam teks ini adalah tanah, kita harus mengelola alam itu sesuai dengan aturan Allah. Kalau Allah berfirman kepada bangsa Israel supaya berhenti pada tahun ke-7 tanah itu beristirahat, itulah aturan dan perintah Allah. Maka kita juga sebagai manusia yang sudah diciptakan pada kehidupan kita, kehidupan modern ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengelola alam, mengelola tanah sesuai dengan aturan dan tuntunan daripada Tuhan. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, yang artinya manusia harus menuruti apa kata Allah di dalam memelihara dan mengolah alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks kita ada 2 tahun. Yang pertama, tahun Sabat. Yang kedua, tahun Yobel. Tahun Sabat atau tahun ke-7, ya, tanah itu tidak boleh ditabur. Artinya 6 tahun lamanya petani atau bangsa Israel mengelola tanah itu, tetapi pada tahun yang ke-7 mereka tidak boleh menabur, mereka tidak boleh mengelola itu. Artinya tanah itu beristirahat dalam 1 tahun penuh itu. Tidak boleh dituai, tidak ada istilah memetik dari kebun anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hasil daripada pertanian selama 6 tahun itulah yang harus dipakaikan selama 7 tahun. Dikatakan di sana, semua hasil daripada 6 tahun itu, itulah yang akan menjadi makanan, baik bagi diri si pengelola, baik para budak, orang asing, orang upahan, bahkan ternak dan juga binatang sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus diperhatikan. Ini yang menarik, bahwa kita tidak memikirkan diri kita saja, tetapi orang-orang di sekitar kita, bahkan makhluk hidup lainnya juga harus dipikirkan kelangsungan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada tahun Sabat, supaya orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin dapat makan, bahkan juga ternak, binatang liar juga boleh makan. Inilah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita, supaya kita terhindar dari apa khotbah kita minggu lalu, yaitu ketamakan. Dengan cara apa? Kita peduli dengan kekurangan orang lain. Kita peduli dengan orang-orang miskin di sekitar kita yang tidak mendapatkan hak mereka
sesuai dengan apa yang seharusnya. Artinya mereka dalam penindasan. Maka kita harus peduli dengan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun Yobel. Tahun Yobel atau 7 kali 7 tahun Sabat. Istilah Jubileum yang dirayakan oleh gereja-gereja ini didasarkan di latar belakang oleh tahun Yobel yang artinya tahun sukacita. Ada persamaannya dengan tahun Sabat, di mana tanah itu tidak dapat dikelola, tidak dapat ditabur, tidak dapat dituai, dan tidak dipetik hasil daripada kebun anggur yang disebutkan dalam teks kita ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekhususan atau keistimewaan daripada tahun Yobel adalah karena tahun ini adalah tahun pembebasan. Ada perayaan khusus yang dirayakan. Hal ini boleh kita lihat bahwa dalam ayat 9 dikatakan, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala. Ada perayaan khusus yang artinya adalah perayaan sukacita, di mana bangsa Israel merayakan tahun Yobel dengan cara pembebasan budak, pembebasan hutang piutang. Ini kekhususan daripada tahun Yobel atau tahun ke-50. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel banyak orang yang menjadi budak karena hutang mereka yang tidak mampu mereka bayarkan. Itu mereka harus bayarkan dan menjual dirinya menjadi seorang hamba atau budak. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Orang miskin semakin tertindas ketika mereka meminjam pinjaman, tetapi dengan suku bunga yang sangat tinggi dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk itu tentu mereka tidak dapat membayarkan bunga itu. Maka dari itu ketika mereka tidak mampu membayarkan bunga itu, mereka harus menjadi budak atas majikannya. Maka dari itu tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Para budak dibebaskan. Mereka diberikan kesempatan untuk merasakan kebebasan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Allah ingin bangsa Israel menyadari bahwa mereka juga adalah bangsa yang tertindas di Mesir, bangsa yang terbuang, bangsa yang menjadi hamba di Mesir, tetapi Allah membebaskan mereka. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, refleksi bagi kita melalui teks kita hari ini, yang pertama kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya. Tanah, alam, Tuhanlah yang mempunyai. Kita sebagai manusia hanya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan. Dalam Kejadian 2 ayat 15. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selagi kita diberikan kesempatan untuk mengelola alam, maka hidupilah panggilan saudara, hidupilah panggilan kita untuk mengelola alam sesuai dengan arahan yang Tuhan berikan. Yang kedua, mari kita menjaga kesejahteraan. Kita menjaga kesejahteraan tanah, kita juga menjaga kesejahteraan manusia. Melalui tahun Sabat dan tahun Yobel, kita diberikan satu pemahaman. Kita harus mensejahterakan tanah karena perhentian tahun ke-7, dan juga mensejahterakan sesama kita manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah timbal balik. Kenapa demikian? Karena melalui tanah, manusia bisa disejahterakan. Dan melalui manusia, tanah juga bisa disejahterakan. Mari kita hidup berdampingan manusia dengan alam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga harus bersama-sama mewujud nyatakan tujuan daripada tahun Yobel. Tahun sukacita, perayaan sukacita. Karena apa? Karena dalam kehidupan kita, kita memang harus bersukacita. Karena Tuhanlah melalui Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam minggu kita terpanggil untuk mengelola, memelihara, untuk membebaskan. Karena kita juga sudah dibebaskan. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami konsentrasi di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami pakaikan untuk melayani Tuhan melalui sesama kami, melalui alam yang sudah Engkau ciptakan. Kami akan memuliakan Engkau. Bapa di dalam sorga, Engkau berkati setiap umat-Mu yang beribadah, bersekutu di rumah masing-masing hingga pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, sukacita tetap Engkau berikan kepada keluarga per keluarga, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan melalui pujian dan penyembahan yang dilakukan. Bapa dalam sorga, segala apa yang kami alami pada saat ini, kami tahu Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan peraturan dan hukum yang Tuhan berikan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.